Bapa di surga, kami sudah memuji dan memuliakan-Mu. Bahkan setiap kesaksian yang tadi boleh Bapak Gembala katakan, dan pujian ini berkata berkat-Mu melimpah. Kami percaya Tuhan, saat ini saya dan kami semua yang hadir Tuhan, kami merasakan berkat-Mu yang melimpah itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, terkadang kami banyak salah jalan, bahkan terkadang kami di luar Engkau Tuhan. Tapi hingga saat ini Tuhan, karena berkat-Mu itu di dalam kehidupan kami, berkat-Mu yang melimpah itu Tuhan, kami boleh hadir, kami boleh selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai urapi lidah hamba-Mu Tuhan. Hamba terbatas Tuhan, tetapi biarlah hikmat-Mu, marifat-Mu melingkupiku Tuhan. Dan bagi semua yang hari ini datang Tuhan, walaupun ada juga yang tidak datang, baiklah ketika kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, menjadi berkat bagi hidupku, bagi hidup kami semua Tuhan, sehingga kami dapat menjadi dampak dimanapun Engkau utus kami, dimanapun komunitas-komunitas yang kami ketemu Tuhan, mereka boleh melihat ada gambaran Yesus di dalam hidup kami, sehingga mereka boleh melihat kasih-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami percaya suatu saat lidah mengaku, lutut berdelut, Yesus adalah Tuhan. Bahkan yang saat ini ada ragu-ragu suam-suamku ke Tuhan, semakin kuat di dalam iman, sehingga dapat berkata bersama Yesus kami lakukan perkara yang dahsyat. Tiada mustahil bagi-Mu ya Allah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang. Bertemu lagi, terakhir kita di tanggal 15 kalau nggak salah, 15 September. Puji nama Tuhan, saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bukanlah kebetulan saat ini, hari ini saya ada di kota Jawa Tengah, di provinsi Jawa Tengah. Kebetulan saya sudah ada di Jawa Tengah ini, di Semarang tepatnya mulai tanggal 10. Tanggal 10 saya langsung berangkat ke Ungaran. Di Ungaran saya diundang di panti jompo, jadi itu para oma yang mengalami gangguan. Bukan karena pikun, bukan, tetapi karena hati. Mereka dibully oleh teman-temannya, mereka dibully bahkan oleh ucapan orang tua, bahkan juga mereka mengalami trauma, mungkin kejadian tahun 98. Jadi mayoritas di sana warga keturunan. Jadi berkisar 70-80. Puji Tuhan, walaupun mereka oma, mereka menari bagi Tuhan. Mereka menari drama puisi. Setelah itu saya berangkat ke Yogyakarta, saya bertemu, diundang dengan pendiri maupun pemimpin Yayasan Happy Dream Academy. Bukanlah kebetulan juga tadi saya sedikit bercerita dengan Ibu Mutiara bagaimana saya harus ke sana. Bulan lalu saya dapat visi, kamu ke sana. Nanti saya pikir udah nih, saya sekalian aja nih Jawa Tengah kesini. Jadi mereka adalah pendiri dan pemimpinnya itu orang Kupang, kakak beradik, mereka gereja Sain, pendeta Sam dan ibu orang Korea, Ibu Ana dan Joshua. Joshua itu temannya adik saya kandung yang bersekolah di INTI, Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Pasir Koja, Bandung. Singkat cerita, dia sering dengar nama saya juga sering dengar nama dia karena pernah saya minta tolong untuk jualkan tanah saya di Jogja. Dan jelas saya dengar suara Tuhan, saya berkata kepada adik saya, "Bang, minta dong nomor telepon Joshua,
kakak sepertinya harus ke sana, ke Jogja. Dikasih dan saya komunikasi sama Joshua, saya sudah kenal nama orang tersebut 5 tahun yang lalu. Dan dia berkata, Kak saya lagi menuju ke Kupang, mama saya ICU. Saya kaget, saya bilang, oh kamu orang Kupang? Ya katanya. Saya bilang pelayanan pertama saya tahun 96 ketika selesai dari sekolah Alkitab Mawar Saron, Pak Yakob Nahwe, keluar kota pertama kali, keluar daerah adalah di kota Kupang. Tahun 96, 3 bulan saya di Pulau Sabu, jadi mesti nyebrang lagi. Nah di situ saya bertinggal di rumah keluarga Ibu Bait, di Lalanya. Pendiri dan pemimpinnya itu cucu beliau. Amazing Grace. Jadi di situ Yayasan Happy Dream itu yayasan anak-anak jalanan. Dan mereka akreditasi A. Jadi udah ketika waktu meninggal mamanya meninggal, wah serem banget baca-baca ini turut berduka cita bla bla gitu. Nah, jadi mereka ada rumah-rumah singgah, rumah cerdas, ada di 12 titik, mereka bilangnya 12 kampung, ada di Condong Catur dan macam-macam. Dan di tempat yang saya datengin adalah crisis center. Jadi anak-anak yang dieksploitasi sama orang tua, tidak menyalahkan orang tua ya, untuk menjadi pengamen, untuk salto-salto, bahkan kalau harus 1 hari target 200.000, kalau tidak dapat digebuk. Saya berjumpa, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemarin saya baru datang dari Jogja, sore nyampe sini dan langsung ke rumah Oma Suni, pelayanan di situ Bapak. Jadi saya belum mampir ke rumah Bapak. Mohon Ibu De. Nah, satu hal yang saya lihat di sini, pelayanan saya di lapas, kemarin saya berjumpa dengan anak-anak jalanan, mereka disekolahkan, bahkan ada yang sudah sarjana. Sampai yang oma-oma kemarin, saya garis benang merahnya satu, hati. Tuhan berkata ketika saya pulang, kembalikan kekasih Bapa. Kembalikan. Aku menunggu. Aku cinta, aku mengasihi. Mereka indah. Mereka unik dan merupakan biji mataku. Itu sedikit kesaksian saya. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Eras, dan terima kasih terlebih Ibu Bapak Gembala dan para jemaat. Kita boleh jumpa lagi. Saat ini kita sedang akan menghadapi perayaan Natal. Ini sudah nyalain, ada pohon Natal. Kalau di rumah saya pohon Natal nggak pernah saya cabut. Jadi kayak sepertinya pohon Natal di rumah saya mungkin dari mulai ada COVID sampai sekarang belum saya tumbangkan. Capek juga Pak, ngebongkar lagi, memasang lagi ya. Jadi setiap hari di rumah saya itu Natal terus. Haleluya. Nah, cuman saya percaya di sekarang ini kita menjelang di masa Advent, Tuhan pasti berbicara pada kita pribadi lepas pribadi, apa yang sudah saat ini kita doakan, yang kita harapkan, apakah baik atau tidak baik-baik saja. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Sebentar lagi, 10 hari lagi Natal ya, habis itu tambah 5, Happy New Year. Saya bilang ya tahun ini kayaknya gak terasa deh. 2024 lah tiba-tiba 2025. Puji Tuhan saat ini kita masih beribadah. Puji Tuhan kita masih bernapas. Itu semua kemurahan Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, kalau bahasa Inggrisnya berkata nothing is impossible with God. Tiada yang mustahil bagi Allah. Saya selalu ketika saya buat suatu kesaksian atau apapun itu di dalam WA saya selalu dibawa tulis nothing is impossible with God. Karena saya tahu sekali. Ketika saya terakhir di sini, sedikit kesaksian. Waktu kita doa tengah minggu itu Pak, hari Kamis, malam Jumat, hujan ya Pak Abraham ya.
Saya belum tidur, saya dapat telepon dari Cikarang. Dan di telepon ada seorang nona Boru Sitorus, umur 19 tahun, dari Medan dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetapi ketika nyampe di Cikarang, Sukatani, tidak sehat-sehat. Buka pagar langsung blok jatuh. Hanya kepala yang bergerak. Jadi ketika saya terima telepon, dia sudah pakai pampers, dia hanya bisa kepala saja. Dan saya ditelepon, saya bilang nanti ya, saya Senin pulang, Selasa saya datang, setelah rumah cerdas saya mampir. Saya mampir jam 5 ke rumahnya. Untuk ke rumahnya saya diantar sama Ibu Gembala 3SJA Rumah Doa Sukatani. Bisa putar 3 kali loh, gak ketemu. Puji Tuhan kami ketemu, saya jumpa sama dia, dia duduk, memang dia tidak bisa bergerak. Ketika saya lihat dia tersenyum. Seperti itu. Wow, haleluya saya bilang. Nah, saya doakan, yang pas ketika saya doakan yang ada saya tangkap dari penciuman saya bau got yang luar biasa, air tidak jalan. Paham ya? Kayak apa tuh, mambune ora karu-karuan kata orang Jepang. Terus dari situ saya keluar persis jam 6.15 baru azan maghrib. Rumah depan kosong, dan ketika saya mau ini dong, jam 6:15 saya lihat jam, anjing hitam keluar langsung. Haleluya. Saya langsung lihat mobil saya, Tuhan ada anak saya di dalam ya, Tuhan jaga ya. Saya masuk lagi, singkat cerita, saya khotbah di tempat mereka di gereja tersebut tanggal 22. Saya adakan altar call, saya lupa dengan nona tersebut, dan dia maju dan hanya duduk. Puji Tuhan saat itu hari Selasa sudah mendingan. Nah pas hari Minggu dia duduk, saya lupa karena kan pakai lipstik, rambutnya inilah didandan gitu ya. Disitulah saya melihat tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan karena saya, tetapi nona ini imannya luar biasa. Berjalan, berlari, dan kembali bisa normal. Saya berkata, pulang kamu tanggal 30, kembali ke Medan. Sampai saat ini kami masih berkomunikasi. Itu satu contoh, saya bukan siapa-siapa, kita semua ini bukan siapa-siapa, tetapi kita kalau memiliki iman, kita mengalami perkenanan Tuhan, dan kita merasakan lawatan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi di dalam Matius 1 Matius 1 ayat 37 itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37, Lukas 1. Kita boleh baca ini karena kita menjelang perayaan Natal. Semua tentu mulai dari sekolah minggu pernah mendengar cerita baik bentuk drama, nonton di TV atau apa tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Saya akan ambil di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Apa kita baca ganti-ganti ya, perempuan yang genap, ibu-ibu, yang bapak-bapak yang ganjil. Oke. Lukas 1 ayat 26, para wanita 1, 2, 3. Bulan yang ke-6, malaikat Gabriel pergi di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Boleh dek kita ini? Jadi ini saya rangkum, ini sedang ada di Netflix. Saya bukan promo Netflix, tetapi ini sedang difilmkan tentang Lukas. Biarlah ini menjadi berkat. Puji Tuhan. Itu hanya trailernya, tapi kalau ada yang Netflix bisa ditonton. Judulnya Mary. Jarang film bercerita tentang seorang Maria, tapi saya nggak bilang TV tersebut atau channel tersebut, tetapi dari di sini orang yang tadinya biasa mendengar, membaca tentang Lukas 1, tentang kelahiran Yesus, akan semakin seling. Amin. Siapakah Maria? Maria, ayahnya bernama Yoakim. Kalau di situ ada. Dan ibunya bernama Anna. Yoakim itu saya cari di Google, artinya persiapan bagi Tuhan. Dan Anna, rahmat atau karunia. Mereka berdua adalah keturunan Raja Daud yang dikenal setia menjalankan kewajiban agamanya. Maria adalah seorang gadis muda, kemungkinan berusia 12 atau 16 tahun, dari kota kecil Nazaret di wilayah Galilea. Budaya Yahudi
wanita tidak dianggap sebagai tokoh utama dalam masyarakat, tetapi Allah memilih Maria untuk peran yang sangat penting, yaitu menjadi ibu dari Yesus. Maria adalah seorang perawan bertunangan dengan Yusuf. Tadi berkata, kenapa kok aku dikawinkan dengan orang yang dinikahkan dengan orang yang tidak kenal, yang asing bagiku. Yusuf seorang tukang kayu, juga dari keturunan Daud. Ketika malaikat Gabriel tadi berkata, boleh kita lihat ayat 26 ya. 26, 27, terus malaikat 26 malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat Gabriel datang, Maria kemungkinan sedang menjalani, tadi ada, kehidupan seperti biasa. Tidak ada bayangan bahwa Allah akan memilihnya untuk menjadi duta, membawa tugas yang besar. Kenapa bukan Susi? Kenapa bukan Marta? Kenapa bukan Christine atau siapapun itu? Tetapi Allah memilih Maria. Maria ini mama dan papanya kalau di film tersebut berdoa dan bernazar, kalau saya punya anak, saya akan serahkan sejak kecil ke Tuhan. Jadi hidup dia ada di bait, dia bertemu dengan Hana dan Simeon. Puji Tuhan, dunia memilih yang terbaik. Ya. Tetap Allah memakai orang yang tidak dianggap dunia. Cara Allah memilih berbeda dengan cara dunia memilih. Kita dibawa ke dalam mega projects-nya. Amin. Saya, Bapak, Ibu, Om, Mbah, semua itu dibawa ke dalam mega projects-nya. Sepakat bersama Tuhan dengan iman kita percaya, ya, Tuhan itu yes, Tuhan itu amin, Tuhan itu Alfa dan Omega. Allah itu Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan hari ini kuasanya tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Orang dunia itu reaktif. Anak Tuhan responsif. Beda ya. Orang dunia itu beda dengan sikapnya dengan anak Tuhan. Makanya ada di dalam firman Tuhan, maka terjadilah perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan yang bukan mengenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Saya kasih contoh nih biar nggak tegang dikit dah. Kalau kita ke restoran nih, nah, ayo, saya nggak bilang ini satu suku atau apapun ya. Kalau kita ke restoran, yang kita lihat di buku menu itu naon? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Piro ya harganya? Bahasa Jepangnya. Nah, tetapi kalau orang bule yang dilihat menunya. Nah, kalau naik taksi sekarang kan udah ada ojol ya. Kalau om taksi apa tuh yang pakai meteran itu ya, Argo. Nah, kalau saya yang saya lihat berapa ya? Berapa ya? Tapi coba kalau orang luar, orang dari luar, orang luar ya. Saya bicara orang luar ya. Yang dinikmati apa? Bagus banget ya pemandangannya, wah bersih banget ya penataan kotanya. Wah cakep banget itu gunungnya, cakep banget ya, amin. Itulah yang responsif sama reaktif, perbedaannya seperti itu. Umur 16 tahun, malaikat Gabriel menjumpai Maria. Bagaimana Maria merespon keadaan ini tidak normal, amin.
tidak normal, di luar. Nah, Maria memilih untuk percaya firman Tuhan bukan dengan ketakutannya. Lukas 1 ayat 38 tadi berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apapun musim hidupmu, katakan saya hamba Tuhan. Ayo colek kanan kiri, katakan saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Rencana Tuhan pasti terjadi, jangan dilawan. Maria mengalami panggilan yang jelas. Akan ada selalu orang yang lebih baik, tapi Tuhan maunya saya, tapi Tuhan maunya Pak Lukas, tapi Tuhan maunya Mas Abraham. Amin. Banyak yang lebih hebat ya Pak. Banyak yang hebat. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya diberi perkenanan Tuhan melalui Tuhan bicara melalui Pak Gembala, Ibu Gembala maupun para penatua. Bu Mary, khotbah ya. Ini bukan kekuatan saya. Tuhan itu baik. Amin. Saya ini hanya PDP Pak. PDP tahu Pak? Pendeta depan pintu. Pendeta pas-pasan. Ya, pendeta pas-pasan ya. Nah, saya ya itu tadi saya bilang, saya sekolah Alkitab 6 bulan di Mawar Saron tahun 96 angkatan 24. Nah, salah satu teman saya sekarang jadi pemimpin menggantikan papanya ya, Abraham Konrad Supit. Jadi Paulus Supit itu teman satu lighting kami. Puji Tuhan, dia diberkati dan menjadi lead pastor ya, yang nomor satunya ya gitu ya, pemimpin utamanya. Akan ada selalu yang lebih baik, tapi Tuhan maunya kita jangan terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, padahal Tuhan maunya saya, maunya kita. Akan selalu ada orang yang baik dari kita. Jangan berkata, Tuhan, aku gak mampu, aku gak punya kekuatan. Tuhan berkata, sejak kapan kamu pakai kekuatanmu? Atau, Tuhan, saya gak punya uang. Tuhan berkata, aku tahu kamu gak punya uang. Aku tahu banyak kok utangmu. Tapi Tuhan layakkan. Atau juga, Tuhan aku gak pandai, gak cakap. Tapi Tuhan berkata, hikmatku ada padamu, anakku. Amin. Atau Tuhan, aku nih orang biasa, petani, pedagang, gak punya pekerjaan. Tapi kata Tuhan, jangan takut, tangan kananku menyertaimu dan aku akan memegang engkau. Amin. Ya tadi Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Kasih karunia kita sepakat bukan dengan karena perbuatan saya atau perbuatan kita saudara, tetapi itu semua karena kehendak Allah. Amin. Kasih karunia. Maria menerima kasih karunia bukan karena perbuatannya, bukan dia hanya seorang gadis biasa yang ada di bait Allah, yang sudah sejak kecil diserahkan orang tuanya untuk takut, untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi itu semua karena kehendak Allah. Tuhan menyertai engkau, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah ekonomi, apalagi menjelang akhir tahun, atau mungkin kita mengalami masalah kesehatan, atau kita tidak sesuai ekspektasi di tahun 2024 dan tidak sesuai, atau bahkan mengalami gemericik kehidupan rumah tangga, keuangan lagi drop, tidak ada pekerjaan. Tetap katakan, Tuhan tolong saya, Yesus engkau baik. Amin. Seperti kemurahan Tuhan, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya diundang untuk tanggal 28 kemarin. Saya nggak bisa datang karena ada pelayanan juga. Puji Tuhan ya Pak,
sekarang jadi JKI. Puji Tuhan Yesus. Malah sekarang ada lagu baru. Wow, Amazing Grace, Grace to Grace. Itu bukan karena kekuatan kita ya Pak. Yuk, semua karena kehendak Allah, ada rencana yang indah. Seperti tadi doa Bapak Eras, berapa radius banyak orang akan datang. Di sini ada rumah berkat, di sini ada rumah kasih. Kasih itu nampak, sehingga nanti banyak orang lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya boleh bernyanyi? Aku punya Allah yang besar. Tuhan berkenan kepada saya dan saudara. Project sama dengan Maria. Allah, Maria, saya, Bapak Ibu semua. Katakan, Tuhan berkenan dan bertanggung jawab untuk saya saudara dipelihara sampai selesai. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh
doa kita. Detik-detik merayakan Natal dan tutup tahun. Jangan takut. Jangan takut. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kehadiran Allah yang menyertai kita. Kehadiran Allah adalah jaminan bahwa Maria tidak akan menghadapi panggilannya sendiri. Jika Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu Ibu Mutiara, aku berkenan kepadamu Mary, aku berkenan kepadamu Ibu Marta, aku berkenan kepadamu Dek Gita, aku berkenan kepadamu Mbah Yono, aku berkenan kepada kita semua di tempat ini. Jangan takut. Karena semua musuh, semua ketakutan itu, semua yang tidak harus jadi bahan pikiran, itu akan dibuat oleh Allah kita. Game over. Amin. Saat ini mari kita lepas pribadi, kita ambil waktu dan kita berdoa pribadi. Saya akan bawa yang pertama, katakan Tuhan, jangan mundur dari diri saya. Katakan Tuhan, saya tidak mampu untuk pelayanan saya. Saya nggak mampu. 5 tahun saya melayani. Saya dulu nanam melayani dari nona keluar daerah. Ketika menikah 97 saya sudah berkata dalam diri saya punya anak, saya di mimbar aja, di gereja aja. Karena pada dasarnya saya worship leader, singers. Saya mengucap syukur, puji Tuhan Pak Joko, Tuhan Yesus memberkati. Bapak seorang yang luar biasa, tapi Bapak mengambil menjadi seorang singer. Tuhan Yesus berkati. 5 tahun ini mulai COVID, saya seorang ibu rumah tangga. Puji Tuhan anak saya yang kedua kemarin sudah wisuda dari Pajajaran 21 November dan besok tahun depan yang terakhir wisuda dari Universitas Indonesia. Anak saya pertama juga dari Universitas Indonesia. Anak saya gak mampu Bapak Ibu, tapi Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang saya rasa kok yang seperti ini, kok yang seperti ini, tapi Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya. Bahkan orang yang suku Kedar, kaum Kedar, mereka mau didoakan dengan saya memanggil dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong. Saya percaya suatu saat ketika mereka mengalami hal yang bahkan lebih tidak enak, mereka akan memanggil
Yesus Kristus, Allah yang hidup. Sampai saat ini saya banyak melayani, kalau ada Viko, ngechat untuk berdoa bagi mereka. Dan saya mengucap syukur di rumah berkat ini juga. Saya bisa diundang untuk di Smart People Church. Saya bukan orang pintar Bapak Ibu. Saya hanya wanita biasa. Saya berjalan, saya mulai aktif berjalan sendiri dari saya, oleh saya. Tetapi itu untuk Tuhan. Ini 3 tahun ini. Melalui di rumah berkat ini, melalui hamba Tuhan Pak Joko, saya diperkenankan Tuhan untuk masuk menyampaikan firman Tuhan di YouTube Pak. Itu baru pertama kali. Dan puji Tuhan, Abraham Rizky mau jumpa saya Bapak. Jika saya punya iman, Bapak Ibu punya iman, percaya. Jangan lihat saya nggak mampu, saya sudah tua, saya tidak bekerja. Jangan katakan itu, karena itu iblis yang menyukai. Tetapi engkau akan berkata, aku hamba Tuhan. Seperti di dalam Lukas 1 ayat 38 berkata, jadilah menurut kehendak. Aku hanya seorang hamba Tuhan. Bagaimana kita meresponi? Kita menjadi Maria Tuhan masa kini. Jadilah hamba Allah. Percaya. Jika saat ini kau belum menemukan jawaban doamu, jika saat ini ekspektasimu masih tidak menemukan, sepakat dulu. Sepakat. Tadi pujian berkata, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman bersepakat, percaya kuasanya.